Persib tidak terkalahkan di 14 laga. Hen tidak ingin berpuas diri. Kian moncer di tangan Luis Mia. Ini kata striker Persib Bandung Ciro Alves. Bali United terpuruk. Kini giliran Persib memanfaatkan peluang untuk raih kemenangan. Dua pertandingan Liga 1 resmi ditunda. Persib semakin lama duduki puncak. PT LIB berencana akan menggelar laga tunda Liga 1 di luar Pulau Jawa. Persib Bandung mencatatkan 14 pertandingan tidak terkalahkan di Liga 1 2022. Persib juga kembali ke puncak klasemen menggeser posisi Persija Jakarta dan PSM Makassar. Hal itu dicapai setelah mengalahkan PSS Sleman dalam pertandingan pekan ke-22 pada Minggu 5 Februari 2023 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Hen enggan cepat puas dengan rekor tersebut. Menurut Hen, masih panjang perjalanan Persib untuk finish dengan gelar juara. Persib Bandung tidak boleh terlena atau euforia berlebihan. Sebanyak 13 pertandingan final lainnya menanti di depan. Terdekat menghadapi Bali United pada Jumat 10 Februari 2023 mendatang. Hen menjadi penyumbang asis terbanyak kedua saat ini dengan 4 asis, di bawah David Da Silva yang sudah mencatatkan 5 asis. Hen sedang on fire musim ini melanjutkan performa apiknya pada musim lalu. Menurut Hen, semua pemain pernah merasakan karirnya sedang di atas dan saat berada di bawah. Hen yang pernah mengalami cercaan dan makian ketika sedang underperform, namun tidak menyerah adalah kunci. Cercaan menjadikan mentalitas Hen semakin kuat hingga perlahan memperbaiki performanya bisa sampai seperti saat ini. Pertama itu karena kehendak yang di atas. Atas kehendak Allah memberikan kemudahan kepada kami. Mudah-mudahan hasil selama 14 pertandingan ini tidak membuat seluruh pemain, staf, ofisial, dan manajemen tidak merasakan puas karena perjalanan baru dimulai. Semua pemain mungkin mengalami proses itu, kadang di bawah, kadang di atas. Karena itu mungkin berkat kerja keras dari kita sendiri. Hen tidak merasa puas, bahkan Hen banyak kekurangan. Jelas Hen Herdiana. Penyerang Persib Bandung Ciro Alves jadi man of the match dalam laga melawan PSS Sleman minggu kemarin. Ciro memborong 2 gol kemenangan Persib Bandung saat mengalahkan PSS Sleman. Ini bomber asal Brazil ini mengoleksi 9 gol dari 19 penampilan bersama Persib Bandung. Pasca laga, Ciro Alves mengucapkan syukur karena bisa mencetak brace dalam laga ini. Ciro sangat mengapresiasi kinerja tim. Hal ini juga menjadikan performa Ciro Alves cukup menanjak akhir-akhir ini di bawah asuhan Luis Mia. Padahal, Ciro mengalami sedikit kendala saat pertama kali bergabung ke Persib Bandung. Di 3 laga pertama ia mengalami cedera bahu yang harus membuatnya absen beberapa pekan. Kemenangan atas PSS Sleman mengantarkan Persib Bandung ke puncak klasemen lagi. Mereka juga kini memperpanjang rekor tidak terkalahkan menjadi 14 laga beruntun. Sang pelatih Luis Mia punya prinsip bila setiap laga yang dijalani Persib adalah final, sehingga para pemain hanya bisa 1 kali kesempatan memenanginya. Hari ini adalah pertandingan yang bagus. Tim bekerja sangat baik. Saya sangat bahagia bisa mencetak 2 gol. Tim ini, semangat ini, dan sekarang mari kita selesaikan, rayakan, dan fokus untuk pertandingan selanjutnya. Saya merasa hidup saya beruntung. Tim ini bekerja keras setiap hari. Selamat kepada pelatih, pemain, staf, dan tetap melanjutkan kerja keras. Boboto luar biasa. Saya sangat tertarik untuk mendapatkan dukungan. Dan Boboto melakukan ini dengan sangat luar biasa untuk terus mendukung kami. Jelas Ciro Alves. Performa Bali United pada awal putaran kedua Liga 1 musim 2022 benar-benar membuat gusar supporter dan manajemen. Juara 2 kali Liga 1 itu terpuruk, tidak kunjung menang dalam 4 pertandingan terakhir. Secara statistik Bali United telah kalah 2 kali, yakni saat melawan Persija
dan Barito Putra. Kemudian imbang saat melawan PSM Makassar dan Rans Nusantara FC. Jari telunjuk supporter spontan mengarah ke sang juru taktik Stefano Cuguratego. Supporter menilai Coach Teko telah kehilangan ide dan motivasi untuk mengangkat moral dan semangat Fadil Sausu dan kawan-kawan. Hal ini terjadi karena Teko dipandang miskin taktik dan strategi. Teko yang datang dengan segudang taktik brilian 3 tahun lalu mendadak kehabisan bensin di tengah kompetisi. 4 laga terakhir menjadi bukti buruknya performa skuad Serdadu Tridatu. Meski tidak lagi mengandalkan long pass dan serangan dari sayap seperti musim lalu dan di awal musim ini, tetapi transisi permainan cepat yang menjadi andalan Teko saat ini tidak berjalan efektif. Transisi permainan cepat biasanya bisa berjalan maksimal ketika pemain yang diturunkan masih memiliki tenaga berlebih. Mayoritas adalah pemain muda. Namun sistem ini tidak berjalan maksimal saat dipraktikkan di lapangan hijau, lantaran Bali United dihuni banyak pemain dengan usia di atas rata-rata. Pemain Bali United akan ngos-ngosan saat sistem ini dipaksakan. Dampaknya yang terjadi, para pemain Bali United lebih suka mengulur waktu dengan berguling-guling di lapangan hijau saat unggul pada babak pertama. Wajar kalau kemudian Bali United dibully supporter di media sosial karena tidak lagi menunjukkan kapasitasnya sebagai juara. Hari penghakiman untuk Teko tampaknya kian dekat lantaran pada pekan ke-22 bakal menantang Persib Bandung. Laga big match ini akan berlangsung di Stadion Maguwarjo Sleman Jumat nanti. Melihat performa Persib dan Luis Mia yang belum pernah terkalahkan dalam 14 laga terakhir, Bali United wajib waspada, tidak terkecuali pelatih Bali United Stefano Cuguratego. Pasalnya, kembali kalah pada laga kali ini, karir Teko bersama Bali United bisa jadi terancam, alih-alih mengikuti jejak pelatih Barito Putra, Rodney Gonçalves, ataupun Arema FC Xavier Roca yang dipecat manajemen. Saat ini Persib Bandung masih menduduki puncak klasemen Liga 1 dengan raihan 45 poin dari 21 laga. Persib Bandung sepertinya harus menyiapkan mantel lebih tebal di puncak klasemen. Kenapa demikian? Kesempatan Persija Jakarta untuk mengambil alih posisi puncak tampaknya semakin kesulitan. Apalagi laga Persita kontra Persija Jakarta harus ditunda. Sekedar informasi, pertandingan antara Persita kontra Persija yang semula dilangsungkan pada Selasa 7 Februari 2023 ditunda karena alasan izin keamanan di Stadion Pakansari Bogor. Selain laga Persita kontra Persija yang ditunda, laga PSIS kontra Persebaya juga ditunda dengan alasan yang sama. Di sisi lain, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ferry Paulus bicara nasib pertandingan Liga 1 2022 yang mengalami penundaan. Hal ini tentu menjadi pertanyaan karena Liga 1 sudah mulai berjalan dengan normal dan beberapa pertandingan bisa dihadiri supporter. Sejauh ini Arema FC menjadi tim yang paling banyak memiliki laga tunda, yakni 2 laga tunda. Pasalnya tim Singoedan gagal mendapatkan home base baru karena mendapatkan larangan bermain di sekitar Malang pasca tragedi Kanjuruhan. Ferry Paulus akhirnya buka suara terkait masalah ini. Dia menjelaskan jika izin keamanan sulit diberikan oleh pihak kepolisian setelah beberapa insiden yang terjadi di pekan ke-22, yakni saat bus Arema FC mendapatkan pelemparan saat berusaha keluar dari Stadion Maguwarjo Sleman usai melawan PSS Sleman. Selanjutnya, saat bus tim Persis Solo yang diserang setelah pertandingan melawan Persita Tangerang. Hal ini membuat pihak kepolisian menjadi lebih berhati-hati saat memberikan izin. Ferry menambahkan jika PT LIB memiliki opsi terkait masalah ini. Salah satunya adalah laga tunda tersebut digelar di luar Pulau Jawa. Tujuannya agar tetap mendapatkan izin dan laga-laga tunda bisa segera digelar. Selain itu, opsi ini bisa diambil untuk meredam tensi supporter agar tidak terlalu panas. Persebaya kontra PSIS juga tunda karena proses izin. Ya, nomor 1. Pasca adanya pelemparan di Sleman dan Tangerang, pihak kepolisian juga berdasarkan informasi dari Intel, mereka harus waspada. Buat LIB, kami memaklumi bahwa jika ada indikasi akan terjadi, barangkali ada luapan supporter kekecewaan supporter, apapun bentuknya, tentu pihak kepolisian harus mengantisipasi.
beliau akan menyampaikan ke kita untuk dicarikan alternatif. LIB juga lagi berpikir gimana caranya supaya partai-partai tunda itu nggak terus berlangsung. Mungkin kita juga lagi upayakan supaya kalau sudah di luar pulau kan indikasi itu akan hilang. Iya, supaya nggak terjadi penundaan lagi karena misalnya Arema, Persita, atau lain-lain yang ada tensi atau indikasi kurang baik. Ada beberapa, seperti di Borneo, Kalsel, di Parepare. Itu kan semua izin memungkinkan untuk bisa didatangi. Dan lebih jauh kan? Jelas Ferry Paulus. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence.